komparasi manajemen pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada masa Orde Baru dan Orde Reformasi. Di dalam hal manajemen pendidikan, di dalam perencanaannya kami melihat di era Orde Baru, perencanaan pendidikan sudah ada dan disusun berdasar konsep jargon ekonomi yang mendepankan peran pemuda untuk mengejar posisi ekonomi agar seimbang dengan negara lain. Pendidikan lebih diarahkan pada pengembangan jargon berbagai bidang seperti pedagogi, kurikulum, organisasi untuk pengembangan ekonomi. Kebijakan pendidikan masih bersifat sentralis yang mengarah pada pembangunan ekonomi. Pembangunan karakter memang telah disusun secara eksplisit dalam produk politik berupa TAP MPR nomor 2 MPR 978 tentang P4. Kemudian, kalau dibandingkan dengan Orde Reformasi, sudah ada pada kurikulum tingkat satuan pendidikan di tahun 2006 bagaimana karakter bangsa sebagai bagian dari wawasan kebangsaan tidak dimasukkan. Dan dukungan anggaran juga baik, yang sudah diambil dari APBN, kalau di daerah APBD. Sedangkan dalam perorganisasiannya ditemukan perbandingannya yang merupakan komparasi daripada pelaksanaan manajemen pendidikan. Pelaksanaan P4 menjadi keharusan bagi semua siswa sekolah menengah dan terkesan doktrinisasi oleh pemerintah. P4 menjadi unsur sangat penting. Muncul lagi mata pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Sertifikat P4 yang dianggap sebagai syarat jabatan publik. Nasionalisme, patriotisme dimaknai sebagai etnisitas, sehingga membuat rapuh wawasan kebangsaan. Di era Reformasi, salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara pasca pencabutan TAP MPR 2 MPR 978 adalah Kementerian Dalam Negeri. Lain hal dengan saat ini sudah ada BPIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 dan 2010 tentang organisasi tata pemerintah dalam negeri, yang menangani adalah Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang di dalamnya ada yang bertugas untuk menangani tentang ideologi. Salah satu namanya Direktorat Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Kalau kita melihat lagi dalam pelaksanaannya, pendidikan karakter terkesan doktrinisasi dan memaksa. Ideologi yang harus menjadi pembimbing terkesan jadi penekan. Sehingga setiap yang melawan pemerintah tidak dianggap tidak nasionalis atau tidak patriot. Tolak ukur patriotisme dianalogikan loyal pada pemerintah. Materi pokok cenderung mengandung pokok-pokok kebijakan pemerintah. Penataran P4 hanya sampai pada moral knowing dan tidak sampai pada moral feeling, apalagi moral action. Peserta penataran paham dan hafal 36 butir P4. Tetapi mereka tidak merasa harus melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena perilaku masyarakat di tempat mereka tinggal, dan para tokoh yang mereka lihat juga tidak menerapkannya. Kemudian di era reformasi, pelaksanaan PMP, Pendidikan Moral Pancasila yang tadinya berdiri sendiri digabung menjadi Pendidikan Kewarganegaraan, PPKN. Partai politik sudah dibiayai negara untuk pendidikan politik dengan mata pelajaran wawasan kebangsaan, 4 konsensus berbangsa bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang 145, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pada era reformasi, warga negara sudah dapat mengeluarkan aspirasinya dan menyalurkannya lewat partai politik ataupun organisasi sosial masyarakat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang memilih aksi turun ke jalan untuk memasang kehendaknya. Ironisnya lagi, muncul konflik sosial akibat mempermasalahkan batas-batas daerah antara satu daerah dan lain-lainnya. Manajemen pendidikan dari aspek pengawasan. Di Orde Baru, hampir tidak terlihat adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Tidak ada aturan pengawasan yang jelas, hanya secara teoritis dalam pembelajaran di kelas. Ini terjadi di reformasi. Sehingga nilai-nilai kebangsaan menipis dan berisiko menimbulkan pintu masuknya radikalisme, bertumbuh dengan suburnya anti-pluralisme, dan mengakarnya menjadi intoleransi. Simpulan dari penelitian ini, bahwasanya pertama,
dalam aspek pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, pada Orde Baru dituangkan dalam beberapa kebijakan dengan menerapkan di kurikulum pendidikan dari P4. Sedangkan pada era reformasi dituangkan ke dalam mata pelajaran PPKN. Selain itu pada kedua era ini, rencana pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan berpatokan pada nilai-nilai karakter bangsa dan membingkai beberapa nilai pokok untuk dijadikan karakter dan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Sehingga kurikulum menciptakan sosialisasi tentang nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan dalam rangka membentuk karakter masyarakat. Kedua, pengorganisasian pendidikan nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan yang dilakukan pada era Orde Baru dan era reformasi, yaitu dengan melakukan P4, penanaman ideologi yang bertujuan membangun nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, dan bagaimana mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan bernegara telah memiliki acuan yang jelas, yaitu dirangkumkan dalam 36 butir Pancasila tersebut. Sedangkan dalam pelaksanaan pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, para era Orde Baru dan reformasi dilakukan dengan mengintegrasikan ke dalam struktur dan muatan kurikulum. Program pembinaan masyarakat yang meliputi pengembangan diri melalui bimbingan P4 pada semua kalangan masyarakat. Pengawasan pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada era Orde Baru sudah terkelola dengan baik, dengan struktur yang ketat. Proses pendidikan yang dilaksanakan masih bersifat indoktrinisasi. Rasa nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan tertanam secara terpaksa, dan pihak-pihak yang tidak setuju cenderung mendapatkan tindakan atau tekanan dari pihak tertentu, bukan mengedepankan pendekatan yang persuasif. Implikasi dari penelitian ini, bahwasanya dengan diketahuinya perencanaan pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memperbaiki sistem perencanaan pendidikan tersebut yang selanjutnya. Berdasarkan hasil komparasi, pengorganisasian pendidikan berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan menunjukkan pentingnya balance power, baik itu antara pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan tersebut. Ketiga, pelaksanaan pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan yang diketahui di era reformasi menunjukkan peningkatan dari era Orde Baru, di mana lebih terbuka dan lebih melibatkan ormas-ormas, yang mana hal ini baik untuk tetap dilanjutkan hingga sekarang. Setelah diketahui bahwa pengawasan atau controlling pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan pada era Orde Baru dan era reformasi hampir tidak menunjukkan sistem pengawasan yang jelas. Hanya berfokus pada moral knowing, sehingga tidak menghasilkan moral action. Maka hal ini menjadi penting untuk ditingkatkannya sistem monitoring atau evaluasi secara berkala terhadap pendidikan nilai-nilai tersebut. Ini bagian daripada bentuk pengawasan. Saran dari antara kesimpulan tadi, maka kita dapat melihat bahwasanya dalam perencanaan, tujuan perencanaan pendidikan ini, jika belajar dari Orde Baru, maka perlu dibuat dengan tidak terkesan untuk kepentingan pemerintah saja. Dibutuhkan muatan kurikulum nilai-nilai P4 yang telah diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran wawasan kebangsaan, yang berbasis kelas, kultur, sekolah, komunitas, atau organisasi kemasyarakatan. Perlu disiapkan format instrumen dan sarana penunjang pelaksanaan pendidikan yang berbasis nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Sehingga mulai dari perencanaan sudah terancang program kurikulum yang secara gradual menciptakan sosialisasi tentang nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian saran dalam pengorganisasian, perlu disusun proses pendidikannya secara berjenjang dengan ukuran jam belajar, mulai dari setiap warga negara, mulai jenjang pendidikan SLTA hingga kepala desa, pimpinan ormas, dan aparatur abdi negara. Para instrukturnya dipersiapkan terlebih dahulu secara matang melalui pendidikan dan pelatihan, dan bagi mereka yang lulus diberi predikat manggala atau sebutan lainnya
yang sesuai dengan kematangan dalam jiwa sebagai penatar nilai nasionalisme, patriotisme, wawasan kebangsaan. Untuk selanjutnya melalui sertifikasi tertentu yang diterapkan secara regulasi dapat dijadikan instruktur, kemudian disebar ke daerah-daerah untuk melatih calon instruktur lain di daerah atau melakukan pelatihan di daerah. Yang terakhir, saran dalam pelaksanaan, dengan model program pembinaan yang bermitra pemerintah dan masyarakat umum, serta lintas sektoral dengan tetap memperhatikan kearifan lokal, serta kondisi pendekatan wilayah secara sosiologis. Langkah program pembinaan organisasi kemasyarakatan, aparatur pemerintah, dengan konsep regulasi yang sama, sehingga menunjukkan adanya kesatuan bahan ajar dalam kurikulum untuk penanaman nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan, yang dibedakan hanya model pembelajarannya. Dalam pengawasannya, yaitu setiap aspek manajerialnya yang telah terkelola dengan baik sejak Orde Baru perlu tetap dipertahankan. Hanya saja yang perlu diperhatikan bagaimana pengawasan tersebut bukan karena target kerja atau program saja, melainkan harus dijadikan konsistensi regulasi yang kuat, yang memperhatikan bentuk pengajaran yang menjunjung nilai kearifan lokal dan pendekatan persuasif, sehingga tidak terkesan pendidikan yang diberikan bersifat indoktrinisasi. Karena akan membuat kesan represif dan terkesan penekanan, imbasnya adalah munculnya distrust. Diperlukan satu bentuk pengawasan yang transparan, yang membangun kepercayaan dengan konten pengajaran dalam setiap bahan pengajaran. Untuk itu, perlu ada satu kebijakan yang mungkin ke depan bisa bentuk regulasi yang bahan ajar, sehingga ada manajemen pendidikan berbasis nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Ya, dari tiga ini sasarannya kepada keluarga, sekolah, dan komunitas. Dalam perencanaannya, kalau untuk keluarga, pemerintah khususnya bagian pendidikan membuat regulasi perbaikan pembaharuan sistem pembelajaran PPKN yang sudah ada supaya lebih aplikatif dan tematik sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah dengan lebih melibatkan sumber daya masyarakat yang ada. Dalam perorganisasiannya di masyarakat, di keluarga, pihak pemerintah berkolaborasi dengan pihak-pihak sekolah maupun lembaga lainnya untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada keluarga-keluarga. Pelaksanaan di dalam keluarga juga lingkup kecil oleh guru sekolah dan murid melibatkan orang tua ataupun program ke kumpulan-kumpulan keluarga langsung oleh relawan terlatih untuk memberikan edukasi terjadwal terutama bagi kaum muda dan anak-anak terkait nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan di lingkungan RT RW. Dalam aspek pengawasannya di keluarga juga berupa monitoring pelaksanaan dan evaluasi kebermanfaatan dampak dan kemudian penyampaian edukasi dimulai dari pihak penyelenggara seperti sekolah dan RT RW yang dilaporkan kepada pemerintah. Dan demikian sasaran kalau di sekolah, perencanaannya ya pemerintah khusus sebagai pendidikan melalui kurikulum pendidikan itu memasukkan nilai-nilai tersebut, yaitu nilai nasionalisme, patriotisme, dan wasbang. Tidak hanya dalam PPKN, tetapi juga dalam pembelajaran lainnya dengan lebih aplikatif diterapkan oleh peserta didik yang tentunya tenaga pendidik juga seharusnya sudah dilatih terlebih dahulu sehingga menjadi contoh bagi siswa-mahasiswanya. Kemudian dalam pelaksanaan di sekolah juga lingkup terkecil ialah antara tenaga pendidik dan peserta didik mahasiswa, di mana pengajar tidak sekedar mengajar materi pelajaran, mata kuliah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan wawasan kebangsaan. Sedangkan dalam aspek pengawasan, yaitu berupa monitoring pelaksanaan kurikulum oleh Dinas Pendidikan terkait yang dilaporkan kepada pemerintah. Dan bagaimana sasaran kepada komunitas? Pertama, perencanaannya pihak pemerintah membuat regulasi suatu produk edukasi dan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat dengan model kerjasama program bukan bantuan finansial. Kemudian dalam perorganisasian, pihak pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun organisasi kecil dalam masyarakat yang teridentifikasi untuk menyelenggarakan program tersebut. Dalam pelaksanaan di komunitas, yaitu berupa seminar atau webinar, terbuka untuk umum maupun pendekatan lainnya seperti dengan penyebaran informasi, melalui artikel, video, poster, dan lainnya dilakukan oleh komunitas itu sendiri. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh pihak pengurus komunitas terkait yang dilaporkan kepada pemerintah dan pengelola pendidik kerjasama program. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.